Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. teman-teman semuanya, kembali llagi bersama kita di Curhat Ceria. Kali ini kita kedatangan narasumber dari mahasiswa YN Pontianak. Ada Mbak Ulan ya, Mbak. Mahasiswa BKI, kebetulan Mbak ini sebagai Ketua HMPS BKI YN Pontianak. Tepuk tangan dulu buat Mbak Ulan. Halo semuanya. Apa kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Gimana aktivitas hari ini Mbak, lancar? Hari ini aktivitas semuanya lancar, berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Terus apa gimana? Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, kebetulan Mbak ini adalah sebagai mahasiswa bimbingan konseling ya, tentunya banyak sekali pengetahuan atau ilmunya mempelajari tentang ilmu konselor ya Mbak ya. Amin. Nah, jadi di sini kita akan bincang-bincang nih, gimana pertama itu apa sih motivasi belajar menurut Mbak? Oke, baik. Terima kasih ya kepada Weni sebelumnya sudah mempersilahkan saya untuk mengundang saya untuk hadir di sini buat sharing bareng. Sebenarnya cukup kurang pantas sebelumnya karena kita sama-sama mahasiswa, tapi kita jatuhnya ke sharing aja ya buat teman-teman semuanya. Oke. Jadi motivasi belajar itu teman-teman kita bisa lihat dari dua kata yang berbeda, yaitu motivasi dan belajar. Jadi motivasi ini bisa disebut sebagai suatu dorongan yang diberikan atau yang didapatkan melalui kondisi ataupun keadaan di sekitarnya. Lalu belajar itu pun bisa kita artikan sebagai proses untuk mengetahui dan mendapatkan suatu ilmu pengetahuan yang baru. Jadi begitu. Kalau misalnya disatuin, motivasi belajar ini bisa kita maknakan sebagai suatu dorongan yang didapatkan ataupun diberikan melalui apa yang sudah ia dapatkan di lingkungannya atau siapa yang memberikannya, dengan tujuan dalam proses belajarnya ia menjadi bersemangat, menjadi mampu untuk mencapai tujuan dari proses belajar tersebut. Nah, tadi Mbak mengatakan bahwa motivasi belajar itu sebuah proses dorongan ya, sebuah proses dorongan untuk meningkatkan atau meningkatkan dalam proses belajar dari mahasiswa tersebut. Nah, tadi Mbak juga ada mengatakan bahwa, dan kebetulan Mbak kan sebagai Ketua HMPS ya, jadi pernah nggak Mbak melaksanakan atau memberikan motivasi belajar untuk mahasiswa ataupun anggota-anggota Mbak di sana? Oke, baik. Terima kasih Weni atas pertanyaannya. Jadi memang benar, walaupun posisinya saya adalah Ketua HMPS ya, tapi bukan berarti saya berbeda dari teman-teman yang lainnya. Kita sama-sama mahasiswa, kita harus punya motivasi khususnya dalam belajar karena kita statusnya masih mahasiswa, masih harus mengejar cita-cita, apa yang perlu dicapai harus diselesaikan. Jadi kalau untuk motivasi pastilah ya, karena posisinya mereka teman-teman saya di HMPS melihat saya bahwa saya adalah seorang yang memimpin mereka. Jadi mereka mungkin biasanya saya selalu kasih arahan ke mereka, jatuhnya bukan kayak memberi perintah ya, tapi kayak ngasih saran, misal lagi diskusi santai gitu kan, teman-teman semuanya belajar itu penting loh, walaupun kalian aktif di organisasi, tapi kalian nggak boleh ngelupain tanggung jawab kalian selama di kampus gitu kan, karena itu adalah poin utama. Bahkan saya selalu sampaikan ke mereka, kalau misalnya memang ada organisasi yang mengganggu proses belajar kalian di kampus, ya tinggalkan saja. Kalian pasti tahu nih mana yang lebih baik gitu. Maka dari itu saya di HMPS itu selalu memberikan arahan kepada mereka bahwasanya jangan jadikan organisasi ini sebagai penghambat belajarmu, tapi jadikan organisasi ini sebagai wadah atau tempat yang justru akan memberikan kamu solusi ataupun semangat dalam belajar ke depannya. Karena tidak mudah loh orang-orang yang masuk ke dalam, ini bukan sombong ya teman-teman ya. Jadi tidak mudah bagi seseorang untuk berada di dalam lingkungan organisasi karena yang pertama dia akan ditekan untuk jadi panutan, jadi contoh, bahkan teman-teman yang bakal lihat, oh dia anak MPS nih misalnya di kelas gitu kan. Nah, berarti dia harus bisa ini, iya pasti seperti itu gitu kan. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, makanya hal-hal demikianlah yang harus diperhatikan oleh mahasiswa MPS. Begitu yang saya tekankan kepada mereka. Wah, jadi teman-teman sangat jarang loh ya kalau di sebuah organisasi itu sebuah ketua organisasi tersebut tuh banyak sekali ya. Kalau misalkan udah ikut organisasi ya harus organisasi tersebut. Kalau Mbak ini kan mengarahkan bagaimana harus mementingkan sebuah perkuliahan dulu ya dibanding organisasi. Harus ikut perkuliahan dulu daripada organisasi. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi setelah Mbak memberikan motivasi belajar kepada anggota Mbak, apakah ada peningkatan di dalam
proses belajarnya, Mbak? Kalau itu mungkin saya tidak memperhatikan secara khusus ya, karena 24 jam atau mungkin jadwal perkuliahan kita berbeda gitu kan. Tapi yang saya ketahui adalah pertama, yang pastinya teman-teman yang berada di HMPS itu kayak katanya lebih dekat sama dosen-dosen gitu, mereka lebih dikenal gitu kan. Dan mungkin rata-rata pasti lebih aktif di kelas, lebih aktif di kelas karena mereka mungkin terbiasa dengan dunia ataupun lingkungan organisasi yang kayak sibuk, aktif di dalam beberapa kegiatan yang dipaksa mereka, bukan dipaksa sih, tapi mau tidak mau mereka memang harus berkecimpung atau berkontribusi dalam organisasi dan kegiatan. Jadi mereka mungkin akan terbiasa untuk aktif dalam pembelajaran di kelas, dalam berbicara, berkomunikasi, menyampaikan pendapat. Nah, hal-hal demikian yang mungkin yang mereka dapatkan di organisasi, dan saya berharapnya itu dapat diterapkan di kelas. Jadi begitu. Wah, poin penting yang dapat saya ambil itu bahwa organisasi itu dapat mempererat atau memperkenalkan lebih dekat kepada dosen ya, Mbak ya. Betul, benar sekali. Sebenarnya teman-teman, memang organisasi itu penting sekali, bukan hanya untuk mendekatkan diri kita sebagai kepada dosen ataupun guru di sekolah. Namun tadi yang dapat saya tangkap adalah bagaimana cara kita mengaktualisasikan atau belajar dari organisasi tersebut untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhirnya nih, Mbak. Boleh. Tadi kan Mbak sudah memberikan semangat motivasi untuk anggota Mbak. Lalu bagaimana saran Mbak untuk motivasi belajar untuk seluruh mahasiswa? Khususnya mahasiswa bimbingan konseling lah. Oke, baik, terima kasih. Jadi teman-teman semuanya, proses belajar seseorang itu kan pasti berbeda-beda karena dia punya cara berpikirnya, kemampuannya sendiri untuk mencapai, untuk mengetahui sesuatu, memahami sesuatu itu pasti berbeda-beda. Tergantung dan kembali lagi kepada bagaimana ia mampu untuk memunculkan niat dalam dirinya agar ia mau. Karena kalau tipe saya tuh pribadi, kamu tidak perlu ngeluh kamu nggak bisa apa-apa, asal mau aja dulu. Untuk bisa atau tidaknya itu urusan nanti. Nah, itu dia yang selalu saya terapkan dalam diri saya. Mungkin ini akan sulit juga sih kalau nggak tahu, mungkin beberapa teman-teman ada yang punya tipe ataupun prinsip seperti saya gitu. Tapi saya yakin siapapun dia di luar sana, kalau dia mau, dia pasti akan termotivasi dengan apapun kondisi yang ada di lingkungannya. Bahkan motivasi itu nggak selalu datang dengan tipe-tipe yang selalu positif gitu. Contoh ya, mohon maaf, misal nih dia mengalami suatu musibah dalam keluarganya sehingga membuat dia termotivasi untuk aku harus maju nih, aku harus belajar terus. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kadang-kadang tidak bisa kita duga-duga ke depannya. Tapi kembali lagi, kemauan itu datangnya adalah dalam diri kita, gimana meningkatkan kesadaran. Jadi begitu sih. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin dari perbincangan kita sore hari ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa semua itu akan dapat Iya, tunggu. Apa ya simpulannya ya? Baik. Jadi maka dapat disimpulkan, terima kasih ya Mbak atas perbincangan sore ini. Maka dapat kita simpulkan bahwa semua itu dapat dapat dicapai. Tolong, dapat terakhir gini. Ya. Baik, terima kasih Mbak atas perbincangan sore hari ini. Maka dapat kita simpulkan bahwa teman-teman, bahwa semua itu dapat bisa menjadi apapun dari proses belajarnya. Jadi semua itu bisa termotivasi belajar jika dia mau. Jika mereka itu punya usahanya, memiliki dorongan dari dalam dirinya sendiri, maka apapun yang ingin dia capai itu akan bisa, insya Allah akan bisa ya Mbak ya. Baik, terima kasih Mbak atas bincangnya sore hari ini. Sama-sama, mungkin bisa kita bincang lain kali lagi. Siap. Sampai ketemu dan selamat sore teman-teman. Halo, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ini. Apa sih?